Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga setiap langkah kita selalu disertai dengan petunjuk dan keberkahan dari Allah yang membimbing kita menuju jalan yang terang dan lurus. Dalam Islam, sedekah dianggap sebagai salah satu perbuatan terbaik yang tidak hanya memberikan manfaat kepada penerima, tetapi juga membawa berkah bagi yang memberi. Akar kata dari sedekah berasal dari bahasa Arab sidik yang artinya jujur, dan dalam bentuk jamak menjadi syodakoh, yang mencerminkan tindakan yang dilakukan dengan niat tulus dan benar. Dari sini, kita memahami bahwa sedekah merupakan bukti nyata dari keimanan seseorang yang lurus dan tulus. Ini juga menunjukkan bahwa sedekah tidak terbatas pada materi atau harta belaka. Konsep ini berbeda dengan infak, yang merupakan pengeluaran sebagian harta untuk tujuan mulia sesuai dengan ajaran agama. Video ini akan membahas siapa yang seharusnya menjadi prioritas ketika memberikan sedekah. Terungkap bahwa memberikan sedekah kepada diri sendiri juga merupakan hal yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Al-Quran dan hadits memperingatkan kita tentang pentingnya menemukan keseimbangan dalam bersedekah. Kita tidak boleh terlalu berlebihan hingga merugikan diri sendiri, namun juga tidak boleh terlalu sedikit hingga dianggap pelit. Kisah yang disampaikan oleh Umar bin Khattab menyoroti hal ini dengan sangat jelas. Pada suatu waktu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong para sahabatnya untuk bersedekah. Umar, yang pada saat itu memiliki harta, merasa bangga. Dalam hatinya ia berpikir, hari ini aku bisa mengungguli Abu Bakar, karena belum pernah aku mengalahinya sebelumnya. Dengan penuh semangat Umar datang membawa separuh dari hartanya. Rasulullah bertanya, "Berapa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Umar menjawab dengan jumlah yang sama. Namun, kemudian tiba giliran Abu Bakar. Ia datang membawa seluruh hartanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, "Apa yang kau tinggalkan bagi mereka?" Abu Bakar dengan tegas menyatakan, "Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasul-Nya." Umar, dalam hatinya mengakui keunggulan Abu Bakar, sambil berbisik, "Tidak akan pernah aku dapat mengungguli Abu Bakar selama-lamanya." Kisah ini sungguh menakjubkan, menyoroti keistimewaan tindakan Abu Bakar dan Umar yang begitu mulia, sehingga mereka bersedekah dengan penuh kesungguhan di depan Rasulullah. Namun, kita sebagai kebanyakan kaum muslim saat ini mungkin tidak memiliki kualitas, keimanan, kesabaran, dan ketawakalan sebesar Abu Bakar dan Umar. Oleh karena itu, yang terbaik bagi kita adalah menemukan titik tengah dalam bersedekah. Ini berarti tidak terlalu pelit atau sedikit dalam memberi, namun juga tidak berlebihan sehingga dapat menimbulkan dampak negatif jika tidak diimbangi dengan kesiapan yang cukup. Seperti yang dinyatakan dalam firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 67, orang-orang yang termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih adalah mereka yang, ketika memberikan infak dari harta mereka, tidak berlebihan dan tidak pula kikir, namun menemukan keseimbangan di antara keduanya secara proporsional. Ayat ini menggarisbawahi pentingnya menemukan titik tengah dalam bersedekah, yakni tidak berlebihan sehingga merugikan diri sendiri, namun juga tidak terlalu sedikit sehingga terkesan pelit. Ini adalah prinsip yang diajarkan kepada umat Islam untuk selalu menjaga kesederhanaan, memastikan bahwa tindakan mereka tidak hanya memberikan manfaat kepada orang lain, tetapi juga tidak membahayakan kepentingan pribadi dan keluarga mereka. Bersedekah sejalan dengan ajaran untuk tidak terlalu mengikat diri pada harta dunia, melainkan untuk siap berbagi dengan sesama. Hal ini ditegaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang mengajarkan agar seseorang menginfakkan hartanya tanpa terlalu menghitung-hitung atau menyimpannya tanpa mau menyedekahkan. Jika seseorang menghalangi anugerah Allah dengan sikap pelit atau enggan bersedekah, Allah dapat menghilangkan berkah dari rezeki yang diterimanya. Oleh karena itu, janganlah menghalangi rahmat Allah untukmu. Ini adalah pengajaran yang jelas bahwa sikap dermawan dan tidak kikir akan membawa berkah dalam rezeki seseorang. Selain itu, dalam ajaran Islam, bersedekah tidak hanya ditujukan kepada mereka yang jauh dari kita, tetapi juga sangat dianjurkan untuk memberikan sedekah kepada keluarga dan orang-orang terdekat. Suatu hari setelah salat Idul Adha atau Idul Fitri, Rasulullah memberikan nasihat kepada masyarakat untuk bersedekah.
Beliau melihat beberapa wanita yang lewat dan mengingatkan mereka tentang pentingnya bersedekah. Rasulullah mengatakan bahwa mayoritas dari mereka adalah penghuni neraka. Wanita-wanita itu terkejut dan bertanya mengapa bersedekah berkaitan dengan status penghuni neraka. Rasulullah menjelaskan bahwa perilaku buruk terhadap suami, seperti melaknat dan mengingkari haknya, dapat menghilangkan kecerdasan laki-laki yang cerdas. Rasulullah menyampaikan pesan ini untuk mengingatkan betapa pentingnya bersedekah dan menjaga hubungan yang baik dalam keluarga. Setelah memberi nasihat kepada masyarakat, Rasulullah pulang ke rumahnya. Di sana, Zainab istri Abdullah bin Mas'ud datang untuk berkunjung. Zainab ingin menyumbangkan perhiasannya sebagai sedekah, tetapi suaminya berpendapat bahwa dia dan anak-anaknya lebih berhak menerima sedekah tersebut daripada orang lain. Rasulullah pun menyetujui pendapat suami Zainab bahwa keluarga adalah yang pertama kali berhak menerima sedekah. Hal ini menegaskan ajaran bahwa bersedekah kepada keluarga adalah prioritas yang harus diperhatikan. Ajaran ini juga didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap Muslim harus bersedekah." Ketika ditanya tentang mereka yang tidak memiliki apa-apa untuk disedekahkan, beliau menjawab bahwa mereka harus bekerja dengan tangan mereka sendiri untuk keuntungan diri mereka, dan kemudian barulah bersedekah. Hal ini menekankan bahwa bersedekah tidak selalu berbentuk material, dalam arti bahwa bekerja untuk kesejahteraan diri sendiri dan keluarga juga merupakan bentuk bersedekah yang sangat penting. Juga merupakan bentuk sedekah. Dalam konteks ini, Al-Quran juga memberikan panduan yang jelas. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 215. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan membutuhkan pertolongan. Secara urutan, ayat ini menekankan pentingnya mengalokasikan bagian dari harta kita untuk mendukung keluarga dan orang-orang dekat yang membutuhkan. Bersedekah kepada tetangga dan masyarakat dalam kehidupan berkomunitas juga sangat ditekankan dalam Islam. Islam mengajarkan nilai-nilai empati dan kepedulian yang mendalam, khususnya kepada mereka yang berada di sekitar kita, seperti tetangga dan anggota masyarakat. Ajaran ini berakar pada perintah Allah dalam surah An-Nisa ayat 36, "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua karib, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki." Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan sangat membanggakan diri. Kebaikan kepada tetangga tidak hanya memperkuat tali persaudaraan, tetapi juga sebagai manifestasi dari keimanan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan pentingnya hubungan yang baik dengan tetangga melalui sabdanya kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, jika kamu memasak sop, maka perbanyaklah kuahnya. Kemudian bagilah sebagiannya kepada tetanggamu." Hadits ini mengilustrasikan bagaimana tindakan sederhana namun bermakna, seperti memberi sedekah kepada tetangga, dapat memperbaiki hubungan antar manusia, dan memperkuat jalinan komunitas. Pentingnya menjaga dan merawat hubungan dengan tetangga serta masyarakat sekitar juga tercermin dalam konsep sedekah yang lebih luas yang mengajarkan bahwa setiap tindakan kebaikan sekecil apapun adalah sedekah, seperti yang diajarkan oleh Imam Nawawi. Kita mempelajari bahwa tidak ada tindakan kebaikan yang sia-sia. Setiap tindakan positif membawa imbalan tersendiri dan membantu dalam membangun masyarakat yang lebih harmonis dan saling mendukung. Mengamalkan sedekah dalam keseharian tidak hanya tentang memberikan sebagian dari kelebihan harta, tetapi juga tentang memberikan waktu, perhatian, dan bantuan kepada mereka yang memerlukannya. Contohnya, mengunjungi tetangga yang sakit, membantu mereka yang mengalami kesulitan, atau sekedar memberikan senyuman dan salam merupakan bentuk bersedekah yang berharga. Setelah memahami konsep sedekah kepada orang-orang terdekat, kini saatnya kita melakukan sedekah yang paling utama dan sangat dianjurkan oleh Nabi, yaitu bersedekah kepada diri sendiri. Bersedekah kepada diri sendiri bukanlah konsep egois, melainkan sebagian dari pengajaran Islam. Bersedekah kepada diri sendiri merupakan tindakan yang dapat memperkuat hubungan kita dengan Allah, serta memperbaiki diri kita dari segi iman dan kesehatan. Saat kita memberikan perhatian, waktu, dan upaya untuk merawat diri sendiri, kita sebenarnya sedang memperkuat fondasi iman kita dan merawat karunia yang Allah berikan kepada kita.
Dengan memperbaiki diri, kita dapat menjadi individu yang lebih baik, lebih sehat, dan lebih siap untuk memberikan manfaat bagi orang lain dan masyarakat secara keseluruhan. Rasulullah bersabda, "Jika salah seorang di antaramu miskin, hendaklah dimulai dengan dirinya. Jika ada kelebihan, maka untuk keluarganya, jika ada kelebihan lagi, untuk kerabatnya." Dari hadis ini jelas bahwa sedekah kepada diri sendiri berada pada urutan pertama, terutama jika kita termasuk orang miskin, dan bahkan menurut syariat, lebih diutamakan. Ada sebuah konsep atau pepatah yang unik dan perlu dipertimbangkan, yakni, selamatkan diri sendiri sebelum menyelamatkan orang lain. Ini merupakan prinsip yang bijaksana dan penting untuk dipertimbangkan dalam situasi darurat, terutama dalam situasi bahaya. Ide ini menekankan pentingnya memastikan keselamatan diri sebelum berusaha menyelamatkan orang lain. Karena jika kita tidak mampu menyelamatkan diri, kita tidak akan bisa membantu orang lain, bahkan bisa memperburuk situasi. Sebagai ilustrasi, ketika melihat seseorang tenggelam, langkah pertama yang bijaksana adalah melakukan penilaian cepat tentang kemampuan diri sendiri untuk berenang dan menyelamatkan orang tersebut. Jika kita yakin bisa menyelamatkan diri dan orang lain tanpa membahayakan diri sendiri, maka tindakan itu bisa dilakukan dengan hati-hati. Namun, jika tidak yakin atau menyadari bahwa kita tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menyelamatkan diri dan orang lain, maka yang terbaik adalah mencari bantuan atau memanggil penyelamat yang lebih terlatih. Memilih untuk tidak bertindak dalam situasi seperti itu bukanlah tanda keegoisan, melainkan pertimbangan bijak untuk mencegah terjadinya risiko lebih besar, termasuk risiko mengorbankan dua nyawa. Jika kita tahu bahwa kita tidak bisa berenang dan nekat menolong orang yang tenggelam, bisa-bisa dua nyawa akan melayang. Prinsip ini mengajarkan pentingnya kesadaran diri, pertimbangan rasional, dan menghindari tindakan impulsif yang dapat berakhir dengan konsekuensi serius. Selain itu, prinsip ini juga mengingatkan kita bahwa untuk bisa membantu orang lain, kita harus terlebih dahulu memastikan bahwa kita berada dalam posisi yang aman dan mampu memberikan pertolongan dengan efektif. Kembali ke pembahasan sedekah, sebetulnya tidak ada batas maksimum dari sedekah yang dikeluarkan seseorang, dan bahkan dibolehkan bagi seseorang untuk mensedekahkan seluruh hartanya jika ia mampu mempertahankan kehidupannya secara wajar. Kisah Abu Bakar menyesedekahkan seluruh hartanya bukanlah tindakan yang nekat atau ngoyo. Abu Bakar hanya menyesedekahkan harta yang bisa ia bawa di hadapan Rasulullah. Di rumah atau di kebun, tentulah Abu Bakar memiliki pohon kurma yang bisa diambil buahnya untuk makanan sehari-hari dirinya dan keluarganya. Mencari keseimbangan dalam bersedekah untuk diri sendiri adalah perjalanan yang menuntut kebijaksanaan dan pemahaman mendalam tentang ajaran Islam. Hadits Rasulullah yang menekankan untuk bersedekah yang dimulai dari diri sendiri, memberi wawasan tentang pentingnya memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga sebelum memberikan kepada orang lain. Ini menunjukkan bahwa memberikan sedekah kepada diri sendiri adalah langkah yang bijaksana untuk memastikan kesejahteraan pribadi dan keluarga sebelum membantu orang lain. Ini juga menekankan bahwa tindakan bersedekah dimulai dengan perbaikan diri sendiri. Ada pula bentuk sedekah kepada diri sendiri yang tidak menggunakan harta. Salah satu bentuk bersedekah kepada diri sendiri yang sangat dianjurkan adalah melalui amalan ibadah, seperti membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Rasulullah bersabda, "Begitu pagi tiba, setiap persendian kalian hendaknya bersedekah. Setiap tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah. Mengajak kepada kebaikan adalah sedekah dan mencegah kemungkaran adalah sedekah." Dalam hadits ini, kita diajak untuk memahami bahwa setiap pujian kepada Allah merupakan bentuk sedekah yang berharga untuk diri kita sendiri. Kita memberi sedekah kepada diri kita dengan membersihkan dan memperkaya jiwa kita dengan zikir dan pujian kepada Allah. Selain itu, sholat duha juga merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan sebagai bentuk sedekah kepada diri sendiri. Dengan melaksanakan ibadah ini, kita memperkaya spiritualitas dan mendekatkan diri kepada Allah, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan kita sendiri. Sholat duha tidak hanya merupakan waktu untuk berkomunikasi dan memohon kepada Allah, tetapi juga sebagai momen introspeksi dan memberi waktu bagi diri sendiri untuk beristirahat dan merenung dalam ketenangan. Selain berzikir, berpuasa juga dianggap sebagai bentuk bersedekah kepada diri sendiri. Rasulullah bersabda, "Ia meninggalkan makanan, minuman,
dan keinginannya demi untukku, puasa adalah untukku, dan aku sendiri yang akan membalasnya 1 kebaikan berlipat 10. Dalam konteks ini, puasa diartikan sebagai penahanan diri dari makan, minum, dan keinginan lainnya, yang pada gilirannya membersihkan tubuh dan jiwa. Puasa memberikan kesempatan bagi diri sendiri untuk mendisiplinkan diri, mengontrol nafsu, serta meningkatkan kesadaran spiritual dan ketakwaan kepada Allah. Membantu kita mengendalikan nafsu dan keinginan duniawi, serta mendekatkan diri kepada Allah. Terakhir, menjaga kesehatan melalui olahraga juga merupakan bentuk bersedekah kepada diri sendiri. Menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh sesuai dengan ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk menjaga tubuh, yang merupakan amanah dari Allah. Kesehatan yang baik memungkinkan seseorang untuk lebih aktif dalam ibadah dan kegiatan sosial. Sehingga menjaga kesehatan fisik juga merupakan bagian dari menjaga kesehatan spiritual. Dalam mengintegrasikan semua bentuk bersedekah kepada diri sendiri ini, penting untuk memahami bahwa setiap amalan yang kita lakukan bukan hanya untuk kebaikan fisik semata, tetapi juga untuk pembersihan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu alam bishawab akir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.